Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kami dari kelompok 8 mata kuliah struktur perkerasan jalan Institut Teknologi Kalimantan akan menjelaskan tentang perhitungan tebal perkerasan lentur dengan metode ASTO edisi tahun 1993 dan Bina Marga. Next akan disambung oleh teman saya. Ya, untuk selanjutnya, untuk kelompok 8 ini terdiri dari 5 orang anggota. Yang pertama ada Ali Ahmadin, yang kedua ada Faisal Arya Wirayuda, yang ketiga ada Fazil Hasanuddin, yang keempat ada Rahmat Maulana, dan yang terakhir ada saya Muhammad Fali Kurnia. Next. Untuk yang pertama kita akan menganalisis metode Bina Marga dengan soal data lalu lintasnya. Yang pertama ada 2.000 kendaraan per hari. Yang kedua ada bus besar dengan 1.650 kendaraan. Yang ketiga ada truk sedang dengan 2 sumbu 500 kendaraan. Yang keempat ada truk 3 sumbu ada 500 kendaraan juga. Dan yang terakhir ada 500 kendaraan per hari. Untuk kriteria jalannya yaitu ada tipe jalan arteri dengan tipe 4/2D dengan DL 0,8 dan DD 0,50. Untuk CBR dasar tanahnya 6% dan umur rencananya 15 tahun. Next. Untuk yang pertama kita akan menentukan nilai R dengan rumus dalam kurung 1 ditambah 0,01 I pangkat UR min 1 dibagi 0,01 I dengan I-nya 7%, R 2022 kurang 2024 itu didapatkan 2,00007. R yang kedua R 2025 kurang 2043 didapatkan 18,1075089. Untuk faktor distribusi jalurnya yaitu dengan DL 80% dan DD-nya 0,5. Untuk menentukan nilai ESA5 mencari nilai LHR 2022 dengan rumus dalam kurung 2X dalam kurung 1 tambah I pangkat 3. Untuk mencari nilai LHR 2024-nya dengan rumus dalam kurung 2 dikali dalam kurung 1 tambah I pangkat 5. Next. Ini tabel untuk mencari nilai ESA5-nya bisa dilihat dari sini dengan beban aktual VDF 5 dan normalnya VDF 5 juga. Untuk rumusnya ini ya, dalam kurung 3 kali dalam kurung 5 kali 365 kali DL kali DD kali R dalam kurung 2022 kali kurang 2024. Yang untuk nomor 8 dengan rumus dalam kurung 4 kali dalam kurung 6 kali 365 kali DL kali DD kali R dalam kurung 2025 kurang 2043. Next. Ini tabel untuk jenis kendaraan dan LHR 2019, 2022, LHR 2024, FDF aktualnya dengan mobil penumpang dan kendaraan ringannya 2000, LHR 2022-nya 2450,86 dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah menentukan struktur fondasi perkerasan. Nah, sebelumnya kan sudah diberikan soal bahwa CBR tanah dasar ini sebesar 6%. Nah, dalam tabel ini CBR 6% ini dengan kelas kekuatan tanah dasar yaitu SG 6 dengan uraian struktur fondasi adalah perbaikan tanah dasar dapat berupa stabilitas semen atau material timbunan pilihan sesuai dengan persyaratan spesifikasi umum revisi 3 sampai pekerjaan tanah. Selanjutnya tebal minimum perbaikan tanah dasar ini tidak diperlukan perbaikan. Kemudian stabilisasi semen sebesar 300. Oke, selanjutnya next. Selanjutnya adalah menentukan jenis perkerasan berdasarkan tabel rekap sebelumnya dari hasil ESA dalam 20 tahun sebagai berikut, yaitu sebesar 53,7 juta.
Maka tipe perkerasan yang digunakan yaitu masuk rentang 30 sampai 200 dengan struktur perkerasan yaitu AC dengan CTB. Nah, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Next. Selanjutnya adalah menentukan segmen tanah dasar. Nah, sebelumnya kan juga disebutkan bahwa CBR tanah dasarnya 6%. Maka faktor penyesuaian minimum nilai CBR berdasarkan penjualan DCP adalah sebesar 0,9. Kemudian ini nilai CBR desanya adalah CBR hasil pengujian DCP dikali faktor penyesuaian, maka didapatkan sebesar 0,54%. Nah, ini bisa dilihat di bawah ini. Oke, next. Selanjutnya adalah menentukan struktur perkerasan. Nah, didapatkan nilai SA yaitu 53,7 juta, berarti menggunakan data F3. Dan di sini adalah tabelnya. Maka ACWC-nya adalah 40 mm, ACBC 4-nya 60, ACBC atau AC base-nya 100 mm, CTB3 sebesar 150 mm, fondasi agregat kelas A sebesar 150 mm. Untuk standar drainasenya ini adalah kelas jalannya adalah jelas jalan raya, tinggi tanah dasar di atas muka air tanah sebesar 1.200 dan tinggi tanah dasar di atas muka air banjir sebesar 500. Ini juga bisa didapatkan dari tabel ini. Next. Selanjutnya adalah menetapkan kebutuhan daya dukung tepi perkerasan. Nah, kemiringan tepi luar adalah sebesar 1:3 dengan tebal tepi luar sama dengan D tambah S tambah C, yaitu sebesar 525 tambah 0 tambah 1200. Ini gambarnya bisa dilihat pada gambar di slide ini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya. Baik, selanjutnya untuk menentukan kebutuhan pelapisan bawah jalan, di mana berdasarkan perencanaannya diperoleh CBR sebesar 5,4% dengan beban gantar kumulatif 20 tahun sebesar 53,7 juta. Untuk struktur perkerasan lajur utama di atas 1.200 mm lapis penopang, beban rencana bawah jalan 10% dikali 53,7 juta dan didapatkan hasil sebesar 5,3 juta. Dengan menyiapkan fondasi yang sama dengan lajur utama diperoleh daya dukung dengan fondasi perkerasan bawah jalan dengan ekuivalen 5,4%. Selanjutnya untuk alternatif 2, di mana sama seperti alternatif yang pertama, tetapi tebal lapisan 2 dikurangi 150 mm dengan lapisan penopang ditambah 150 mm. Penambahan tebal lapis penopang berpotensi menghalangi aliran keluar bagi air yang meresap ke perkerasan. Selanjutnya analisis metode ASTO 1993 dan didapatkan data lalu lintas sebesar 1,1 didapatkan 2.000 kendaraan per hari, 1,2 didapatkan 1.650 kendaraan per hari, 1,2 bus didapatkan sebesar 500 kendaraan per hari, 1,22 didapatkan 500 kendaraan per hari, dan 1,22 sampai 222 didapatkan kendaraan 500 per hari. Dari data perencanaan, fungsi jalan yaitu jalan arteri, tipe jalan yaitu 4/2D dengan DL-nya 0,8, DD 0,50. Pertumbuhan kendaraan
sebesar 7% per tahun. Nilai M untuk semua lapis fondasi 1 SBR tanah dasar sebesar 6%, umur rencana sekitar 20 tahun. Dan selanjutnya langkah pengerjaan ASTO 1993. Berikut adalah langkah-langkah perhitungan struktur perkerasan lentur dengan metode ASTO. Langkah yang pertama yaitu untuk menentukan beban gantar, di mana ada sekitar 1.730 kendaraan per hari dengan beban 19,6 kN. Lalu ada 1.130 per hari dengan beban sebesar 68,6 kN. Selanjutnya ada 1.530 kendaraan per hari dengan beban sebesar 137,3 kN. Dan selanjutnya ada 1.334 kendaraan per hari dengan beban sebesar 450,3 kN. Selanjutnya langkah untuk menentukan nilai E. Yang pertama itu ada dengan rumus E sama dengan beban grup gandar dibagi beban gandar, di mana dengan beban 19,6 kN dengan 50% banding 50% didapatkan hasil sebesar 4,00556. Selanjutnya dengan beban 68,9 kN dengan 34% banding 66% didapatkan sebesar 158,744. Selanjutnya dengan beban 137,3 kN dengan perbandingan 25% banding 75% didapatkan sebesar 786,974. Selanjutnya dengan beban 490,3 kN dengan perbandingan 18 banding 28 banding 54% didapatkan sebesar 62.443.188,473, sehingga didapatkan total dari E adalah sebesar 62.474.138,25. Selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk langkah ketiga itu menghitung nilai faktor pertumbuhan. Itu dengan menggunakan rumus persamaan berikut, di mana dia itu menggunakan R dengan I-nya yang digunakan itu 3%, dengan M-nya itu 15, sehingga didapatkannya itu sebesar 18,59,89. Lalu ke langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai DD dan DL. Tipe 4/2D, jadi jumlah jalur itu 2, sehingga didapatkan karena jumlah lajur setiap arah itu kendaraan niaga pada lajur desain itu kita mengasumsikannya itu jadi karena jumlah jalurnya itu 2, sehingga kami itu menggunakan DL-nya itu 80%, dan DD-nya itu 50%, atau 0,5. Selanjutnya. Langkah 5 itu menentukan kualitas drainasenya. Kondisi drainase itu diketahui baik. Koefisien pengalirannya itu 0,8 dengan hujan per harinya itu 4 jam. Dengan data tahun dan Airmax-nya sebagai berikut. Selanjutnya. Lalu untuk itu kita menentukan persentase
di mana P itu memiliki rumus TJ per 24 dikali TH per 365 setahun dikali W1 dikali 100. Sehingga dengan TH itu dicari dengan 1/10 dikali sigma R max per tahun. Nah, TH itu didapatkan 139,34. Lalu W1 itu didapatkan dari 1 dikurangin C, yang mana 1 dikurangin C adalah 0,2, lalu bisa diperhitungkan untuk nilai P-nya. P-nya itu 4/24 dikali 139,34 per 365 dikali 0,2 dikali 100 didapatkan untuk P-nya itu adalah sebesar 1,2%. Selanjutnya menghitung tebal perkerasan pada jalan arteri salurannya itu 1,69 kali 10⁻11 dengan CBR-nya itu 6%, koefisien drainasenya itu 1,3. Langkah selanjutnya itu menentukan parameter perencanaan di mana PT-nya itu 2,5, P0-nya itu 4,5, R-nya itu 95%, ZR-nya itu min 106, negatif 1645, sehingga didapatkan PS1-nya itu P0 dikurangin PT, sehingga dihasilkan 2. Selanjutnya, langkah 9 yaitu menentukan material penyusun. Dalam menentukan material penyusun ini diperlukan kita itu melihat grafik dari surface course-nya itu kita menggunakan tabelnya itu dari yang untuk sumbu X-nya itu elastic modulus itu kami menggunakan elastic modulus aspal konkrit sebesar 400.000. Lalu kami menggunakan A1 pada sumbu Y, yaitu structural layer coefficient sebesar 0,42, sehingga kami dapatkan titik temunya itu di garis 28.000. Selanjutnya, baik, untuk selanjutnya ini akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik, jadi yang selanjutnya yaitu lapisan base course dengan data CBR 70%, A2-nya 0,5, MR-nya 27500, dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Dan selanjutnya yaitu lapisan sub base course dengan CBR 50%, A3-nya 0,09 dan MR 12.000, dapat dilihat juga pada grafik di bawah ini. Oke, mungkin bisa di next. Selanjutnya hasil rekap dengan lapisan base course 80% menghasilkan 28.000 PSI dan lapisan sub base course 50% menghasilkan 12.000 PSI. Lalu langkah 10 yaitu menghitung tebal lapisan perkerasan. Pertama, lapisan surface course atau D1 dengan diketahui nilai SN-nya 1,81, MR-nya 28.000 PSI dengan rumus sebagai berikut, maka diperoleh hasil 11,2295 atau memenuhi dengan mendapatkan nilai D1-nya sebesar 20,111 inci. Oke, next. Lalu yang B, lapisan base course CBR 80% dengan diketahui datanya SN 1,67, MR-nya 12.000 PSI, A2-nya 0,13 dan juga menggunakan rumus sebagai berikut, dihasilkan hasil data 11,766 atau memenuhi dengan mendapatkan nilai D2 sebesar 9,04 inci. Dan lapisan sub base course-nya dengan diketahui datanya SN 1,05, MR-nya 9.000 PSI, M2-nya 1,2 dengan rumus sebagai berikut, diperoleh hasil 11,1458 atau memenuhi. Oke, next. Lalu untuk mendapatkan nilai D3-nya diperoleh 6,02 inci. Masih oke untuk agregat base minimum.
Baik, sampai situ saja untuk penyampaian dari struktur perkerasan jalan dari penyusunan material yang kami dapatkan. Mungkin jika terdapat kurang lebihnya itu mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.